Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Faiza Nurfri dari kelas A Biologi Sel Molekuler. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai komponen dan tahapan-tahapan rekomendasi DNA. Let's check it out. Rekomendasi DNA biologi sel molekuler. Definisi rekomendasi DNA. Rekomendasi DNA adalah suatu proses alamiah yang terjadi pada virus dan organisme eukariotik yang melibatkan pertukaran dan penggabungan informasi genetik saat tahapan perkembangan sel yang disebut dengan siklus hidup. Rekomendasi DNA terbagi menjadi dua, yaitu alamiah dan buatan. Alamiah terjadi di dalam sel, sedangkan buatan terjadi secara in vitro atau laboratorium yang bisa diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, alamiah, contoh dari alamiah seperti DNA rearrangement, rekomendasi homolog, rekomendasi VDJ pada sistem imun. Contoh dari buatan misalnya pembuatan vaksin mRNA, tanaman transgenik, buah transgenik, hewan transgenik, dan lain-lain. Manfaat rekombinasi DNA secara artifisial. Salah satunya hewan transgenik. Hewan transgenik saat ini telah banyak dikembangkan, khususnya untuk pengembangan kesehatan. Hewan transgenik yang dikembangkan untuk penelitian kesehatan atau merubah fungsi fisiologis hewan coba hingga mirip dengan manusia, yang disebut dengan humanized animals. Yang selanjutnya, tanaman transgenik. Tanaman transgenik pada awalnya dikembangkan untuk meningkatkan manfaat tanaman atau memperbaiki morfologi tanaman, seperti contohnya memproduksi tanaman tembakau rendah nikotin yang ada di Jerman. Saat ini, tanaman transgenik telah digunakan untuk dapat digunakan pada bidang kesehatan, misalnya seperti pemberian vaksin secara oral dengan menggunakan bagian tanaman. Dan selanjutnya yaitu vaksin. Pada awalnya, vaksin dikembangkan dengan menggunakan patogen utuh, namun sekarang telah banyak vaksin yang diproduksi dengan menggunakan bagian dari patogen, seperti protein, DNA, dan mRNA, misalnya seperti vaksin subunit, vaksin DNA, vaksin mRNA. Selanjutnya yaitu pustaka DNA. Sejak kode genetik dipecahkan oleh Watson dan Crick, terjadi proses pengumpulan informasi genetik pada seluruh organisme di bumi, baik virus, mikroorganisme, hingga hewan besar dan manusia. Manfaatnya antara lain penemuan penyakit herediter, identifikasi korban pembunuh melalui metode forensis DNA, dan lain-lain. Setelah mengetahui manfaat rekomendasi DNA secara artifisial, sekarang kita akan lanjut mengenai teknologi rekomendasi DNA yang biasa dikenal dengan rekayasa genetik. Nah, rekayasa genetik ini berkelanjutan melalui via cloning gen. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang cloning gen. Cloning gen adalah suatu rangkaian proses untuk menghasilkan sejumlah organisme atau klon yang memiliki informasi genetik yang identik. Apa saja tahapan cloning gen? Yang pertama yaitu isolasi genom, yang kedua memperbanyak gen target, selanjutnya yang ketiga restriksi, yang keempat ligasi, dan kelima transformasi, yang terakhir yaitu seleksi sel transforman. Baik, kita akan membahas tentang yang pertama, isolasi genom. Isolasi genom merupakan molekul genetik DNA atau RNA dapat diperoleh baik dari virus, organisme eukariotik, dan organisme prokariotik. Pada rekayasa genetik molekul, genetik merupakan bahan yang sangat penting untuk diperoleh. Nah, pada rekayasa genetik ada dua komponen molekul genetik yang dibutuhkan. Salah satunya DNA total dan plasmid. Virus terbagi menjadi dua kelompok, yakni
RNA, dan DNA. Langkah selanjutnya yaitu perbanyakan gen target. DNA target adalah fragmen DNA yang akan digali informasinya pustaka DNA atau diekspresikan protein yang disebut dengan transgenik. DNA target dapat diperoleh sekaligus diperbanyak dengan suatu proses yang dikenal dengan amplifikasi. Amplifikasi dilakukan dengan teknik PCR, polymerase chain reaction. Berikut ini adalah gambar DNA total yang akan diubah menjadi DNA target. Tahap selanjutnya yaitu restriksi. Restriksi adalah proses pemotongan molekul DNA dengan menggunakan enzim endonukleas. Enzim endonukleas dikenal dengan istilah enzim restriksi. Enzim endonukleas mengenal secara spesifik basa nukleotida yang terdapat di dalam molekul DNA. Pada rekayasa genetik, restriksi dilakukan baik terhadap DNA target maupun DNA plasmid. Enzim restriksi memiliki dua pola macam pemotongan. Yang pertama, strict end dan blunt end. Strict end adalah yang dimana ujung ini terbentuk karena enzim mengenali 2-4 basa nukleotida yang memotong pada posisi yang berbeda. Sedangkan blunt end, ujung ini berbentuk karena enzim mengenali 2-4 basa nukleotida dan memotong di tengah pada posisi yang sama. Perbedaan antara sticky end dan blunt end adalah stick end memotong pada posisi yang berbeda, sedangkan blunt end memotong di tengah pada posisi yang sama. Selanjutnya, restriksi dilakukan baik terhadap DNA target maupun plasmid, sampai terbentuk potongan dengan pola yang sama antara plasmid dengan DNA target. Pada plasmid, enzim restriksi terdapat pada suatu daerah yang dikenal dengan MCS, multiplate cluster. Selanjutnya yaitu ligasi. Ligasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk menggabungkan dua atau lebih molekul DNA yang memiliki pola pemotongan sama dan basa nukleotida yang saling komplementer. Enzim yang digunakan adalah enzim DNA ligase. Enzim ini bekerja dengan membentuk ikatan hidrogen antara basa-basa nukleotida yang saling komplement dan ikatan fosfodiester sehingga akan dihasilkan suatu molekul DNA dengan dua untai yang utuh. Kemampuan enzim DNA ligase dalam menggabungkan molekul DNA yang telah terpotong berbeda antara molekul DNA berujung lancing atau yang disebut dengan sticky ends dan berujung tumpul yang disebut dengan blunt end. Sticky ends lebih efisien karena ikatan hidrogen yang terbentuk akan membentuk struktur yang kokoh. Blunt ends kurang efisien karena enzim ligase tidak dapat memegang ujung-ujung tumpul sehingga diperlukan suatu kesempatan kedua molekul tersebut berdekatan sehingga akan terbentuk ikatan fosfodiester. Oleh karena itu, dibutuhkan molekul DNA yang lebih besar konsentrasinya pada ujung tumpul. Langkah selanjutnya yaitu transformasi. Transformasi merupakan proses instruksi pemaparan atau pemasukan molekul DNA kepada sel inang yang dapat terjadi secara alamiah. Pada cloning, transformasi dilakukan untuk memasukkan molekul DNA rekombinan ke dalam sel inang. Tujuannya kembali kepada tujuan cloning. Hasil akhir merupakan sel-sel prokariot atau eukariotik yang memiliki informasi genetik yang sama atau klon yang sama. Sel inang untuk cloning telah beragam.
Pada awalnya dikembangkan hanya sel inang berupa bakteri, namun saat ini telah banyak juga sel inang yang berupa organisme eukariotik seperti yeast. Pada umumnya, sel yang dimasukkan DNA rekombinan harus dibuat menjadi siap atau yang dikenal dengan kompeten, sehingga sel inang disebut dikenal dengan istilah competent cells. Tahap kompeten dapat diperoleh dengan mengkondisikan suatu lingkungan yang akan membuat sel tersebut lebih mudah tersisipi oleh molekul DNA. Salah satu cara membuat sel kompeten yaitu dengan inkubasi sel dalam buffer CaCl2. Inkubasi sel dengan buffer CaCl2. Selanjutnya, buffer CaCl2 akan menyebabkan membran sel lebih fleksibel dan DNA rekombinan akan berkumpul di area membran sel. DNA rekombinan dapat masuk ke dalam sel lebih mudah. Yang selanjutnya yaitu ada dua metode. Metode yang pertama yaitu kejut panas yang biasa disebut dengan heat shock, dan metode kejut listrik yang biasa disebut dengan electroporation. Metode kejut panas yaitu metode memasukkan DNA rekombinan dengan menggunakan perubahan temperatur yang sangat cepat. Sedangkan metode kejut listrik merupakan metode memasukkan DNA rekombinan dengan menggunakan arus listrik. Metode heat shock atau kejut panas, perlakuan inkubasi pada suhu 42 derajat diduga menyebabkan DNA rekombinan yang sudah terkumpul di area membran sel dapat masuk ke dalam sel yang membran selnya telah dibuat menjadi lebih fleksibel. Sedangkan metode electroporation, di mana pemberian arus listrik diduga menyebabkan DNA rekombinan yang terkumpul di area menjadi lebih fleksibel. Tahap selanjutnya yaitu seleksi sel rekombinan. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan sel-sel yang membawa DNA rekombinan yang mengandung DNA target. Umumnya dilakukan dengan menumbuhkan sel-sel rekombinan pada medium agar selektif. Yang akan tumbuh hanyalah sel-sel yang membawa plasmid maupun plasmid rekombinan, atau yang biasa dikenal dengan DNA rekombinan. Selanjutnya, medium seleksi tergantung dari plasmid atau yang biasa disebut dengan vektor. Plasmid mengandung banyak informasi gen. Di antara gen tersebut, ada yang dapat dijadikan sebagai penyeleksi sel-sel rekombinan. Ada dua gen selektif yang lazim dimiliki oleh plasmid. Yang pertama, gen berperan dalam resistensi antibiotik. Yang kedua, gen berperan sebagai perbedaan warna koloni. Plasmid di samping memiliki dua gen. Gen yang akan mensintesis enzim yang mampu mendegradasi ampicillin, yang dimana kode gen atau disebut dengan APR akan berubah menjadi resisten. Gen yang akan mensintesis enzim beta-laktosidase yang mampu mendegradasi substrat X-gal plus IPTG menjadi warna koloni biru atau putih. Lihat pada peta plasmid, MCS terletak di dalam gen LAC-Z sehingga ada tidaknya DNA target akan mempengaruhi sintesis enzim beta-galaktosidase yang akan berubah menjadi warna koloni sel. Plasmid tersebut memiliki dua seleksi. Yang pertama seleksi antibiotik dan seleksi biru putih. Seleksi antibiotik ini hanya sel yang membawa plasmid atau plasmid rekombinan yang akan tumbuh pada medium yang mengandung antibiotik. Gen APR akan mensintesis enzim yang akan mendegradasi ampicillin. Sedangkan seleksi biru putih, seleksi ini menggunakan medium antibiotik yang ditambahkan substrat X-gal plus IPTG.
Bintik-bintik biru ini dapat mendegradasi substrat plasmid tanpa DNA target atau yang biasa disebut non-rekombinan. Sedangkan bintik putih ini tidak dapat mendegradasi substrat plasmid dengan DNA target, biasa disebut dengan rekombinan. Mungkin cukup sekian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.